Step pertama, konsep kami yang sedang terus akan kita bahas di RPP nanti, melalui Kemenpan RB di dalam keputusan 684/2023 tentang mekanisme seleksi P3KJF dengan kuota yang tadi kami sampaikan 80% untuk non ASN dan untuk P3K dan 20% untuk fresh graduate. Yang kedua adalah verifikasi validasi dari BPKP dan BKN terhadap ASN yang telah terdata dan seterusnya melalui platform digital. Dan yang ketiga adalah jika adanya kebutuhan dan anggaran, maka P3K penuh waktu dan diprioritaskan untuk menjadi P3K penuh waktu. Inilah Ibu dan Saudara hormati. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi daerah. Pengisian JPT yang berjalan saat ini dimulai dari tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka JPT utama, madya, prautama dilakukan oleh KSN yang wajib dilanjuti oleh dan dilaksanakan oleh PPK dan PYD. Ibu dan saya hormati, yang terakhir kami ingin sampaikan juga terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pengangkatan PPK. Kendala pengangkatan tenaga non-ASN ini bukan hanya terkait dengan formasi, akan tetapi juga terkait dengan beberapa hal. Pertama, terbatasnya anggaran belanja pegawai khususnya APBD. Jadi Pak sekalian, banyak sekali ini kami siapkan formasi, tapi daerah tidak mengusulkan formasinya ke kami. Setelah kita cek, beban daerah belanja pegawainya lebih tinggi sudah melampaui dari batas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk digunakan di APBD-nya. Yang berikutnya adalah dari dampak keterbatasan belanja pegawai tersebut juga berdampak pada rendahnya usulan tadi saya sampaikan, terbatasnya kualifikasi pendidikan terbatas untuk tingkat diangkat dalam jabatan fungsional, misalnya kualifikasi pendidikan yang masih di bawah SLTA. Inilah konsep kriteria P3K paruh waktu dan penuh waktu. Jika nanti akan ada pertanyaan akan kami jelaskan. Kami sudah punya timeline Bapak sekalian untuk penyelesaian ini. Targetnya PP itu selesai itu di 31 April telah ditetapkan. Oleh karena itu nanti masukan dan saran dari teman-teman akan kami tampung. Inilah ruang lingkup peraturan pelaksana Undang-Undang 20 tahun 2023, ada 16 poin, mulai pengaturan budaya dan citra institusi, perluasan ruang lingkup dan mekanisme kerja P3K, ini yang akan kita atur di PP, jabatan manajerial dan non manajerial, resiprokal ASN dan prajurit TNI atau anggota Polri, perbaikan kesejahteraan ASN, hak dan kewajiban ASN, yang ketujuh penetapan kebutuhan ASN, pengadaan CASN, kemudian penguatan sistem manajemen kinerja ASN, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, organisasi profesi, digitalisasi manajemen ASN, penyelesaian sengketa, dan penataan tenaga non-ASN. Inilah Bapak Ibu yang terhormat yang nanti akan diatur di dalam PP, ruang lingkupnya. Nah, saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar terkait dengan poin-poin ini. Kenapa? Nah, tadi kami sampaikan siklusnya kita targetkan tadi di siklus, saya minta siklus yang slide sebelumnya kami targetkan di 10 April nanti 31 April sudah ditetapkan. Inilah siklus ya, tanggal 7 November membentuk tim perumus, 14 November mengadip di RPP dan seterusnya dan seterusnya. Harapan kami nanti akan bisa selesai. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, ruang lingkup fungsi dan kelembagaan manajemen non-ASN, saya kira ini juga tidak harus kami sampaikan kecuali jika ada pertanyaan tadi. Fungsi pengawasan sistem merit pasca KSN tidak ada di dalam undang-undang, juga kami sampaikan di tempat ini. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, saya kira ini beberapa poin-poin penting untuk teman-teman dan Bapak Ibu di anggota DPD yang terhormat. Kami ingin tutup dengan pantun disampaikan oleh Pak Ajib dan Pak Bastian terkait dengan pegawai di lingkungan pemerintahan. Ya, maksudnya begini, skema pengangkatan dan
koordinasinya itu bagaimana? Saya 2 tahun di Komite 3 dan kami pernah rapat dengan Mas Menteri Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri Pendidikan Nasional, dan beliau waktu itu bilang bahwa kementerian menyiapkan sampai 500 juta untuk pengangkatan tenaga honorer itu. Tetapi yang terjadi itu hanya tidak sampai 300.000 yang diangkat, hanya sekitar 100 sekian ribu saja. Kenapa yang terjadi? Karena Pemda itu takut itu membebani keuangan di tingkat 1 dan tingkat 2. Iya. Yang saya ingin pertanyakan, dan tadi Mas Menteri bilang akan bertemu dengan Apexi dan Abdesi, saya kira ini perlu disampaikan kepada mereka tentang skema pengangkatan dan pegawai ASN dan PPPK itu. Mestinya kan pengangkatan itu sudah rembukan ya, musyawarah antara kementerian, badan kepegawaian negara dan kepala daerah. Tetapi yang kita sering kadang lihat itu formasi yang ada itu tidak terpenuhi. Dan bagaimana pada formasi itu kan sudah rembukan, tetapi kok justru tidak terpenuhi. Tentu saja ini di luar persyaratan kompetensi ya. Tetapi itu sering tidak terpenuhi atau sering padahal calonnya kualifikasinya itu banyak yang mampu, tetapi kenapa tidak? Seperti yang tadi kita contohkan dengan Kementerian Pendidikan tadi, yang mestinya mengangkat batas demikian, tetapi oleh Pemda tidak di-approve sehingga banyak yang tidak bisa diangkat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya saya tidak ingin mendiskreditkan tenaga honorer terus menerus ya. Tetapi begini Pak Menteri, apa skema Pak Menteri terkait dengan Pemda atau pejabat bupati gubernur yang mengangkat mereka pegawai seperti ini ya, dan itu tidak sesuai dengan kualifikasi justru. Maksudnya apa skema dari kementerian terkait pembinaan, takzirnya apa kalau kepala daerah yang begini ini gimana? Yang justru mereka ini tidak paham bahwa itu akan membebani keuangan negara. Nah, yang saya belum lihat dari pemaparan Pak Menteri itu terkait pembinaan dan takzir kalau ada bupati yang begitu itu. Nah, ini mohon maaf ya. Sebab ya, ini penting soalnya kita bicara untuk efisiensi, tapi kalau itu dilakukan justru oleh aparat negara ini kan tidak produktif gitu ya. Yang terakhir saya juga ingin memberikan penekanan pada Mas Menteri yang baru ini terkait dengan formasi khusus bagi penyandang disabilitas ya. Saya ingin betul-betul, terakhir kami kemarin pertemuan di DIY dengan PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas DIY, ingin betul-betul mereka diberikan peluang yang sama untuk yang formasi umum maupun yang formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Kemudian terima kasih pimpinan. Ya. Terima kasih Pak Helmi Muhammad. Sementara di lapangan kami lihat Pak Menteri, mohon maaf karena suami saya juga sudah selesai kemarin Agustus 2022 menjadi bupati di Sulawesi Tenggara, bahwa yang berperan di dalam instansi ini adalah honorer. Honorer ini lebih cerdas daripada pegawai Pak. Benar-benar. Saya pernah di DPR periode kemarin, saya di DPRD Kabupaten, dan kami menghadapi PNS ini honorer yang disuruh maju untuk menghadapi DPR. Apa iya? Nah sekarang anak-anak kita yang mempunyai potensi, yang cerdas, kemudian tidak terangkat. Harapan saya, apakah perpanjangan waktu ini bisa diperpanjang sampai 2024 misalnya, sebelum presiden kita selesai. Ini harapan kita agar kesempatan buat anak-anak kita bisa lebih banyak lagi untuk menjadi PNS, karena mereka ini, saya tidak tahu kalau di kampung ini PNS adalah segala-galanya buat mereka. Padahal banyak lapangan kerja, pertanian, perikanan, tapi
mereka betul-betul produknya di situ. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, ya mengangkat marwah keluarga ini Pak Menteri. Pada pengusaha lebih banyak uangnya loh Pak Menteri daripada PNS. Kemudian yang kedua, bahwa sesuai surat Menteri lagi ini Pendayagunaan Negara, bahwa ada pendataan. Ini didata lagi semua nih para honorer kita semua. Mereka dengan semangatnya, dengan bergairahnya, kemudian mereka mendata ribuan orang, kemudian diangkat lagi oleh bupati nanti hanya 100 orang. Bagaimana semangat mereka? Ini kan harus menjadi perhatian kita semua. Dan harapan saya juga, saya sepakat dengan Pak Bastian, mungkin bisa sharing, kalaupun bukan anggaran penggajian bukan dari APBN semua, tapi boleh sharing lah dengan APBD. Tapi mungkin ada penggajian dari APBD, ada dari APBN untuk meringankan para bupati yang ada di seluruh wilayah. Saya yakin Pak Menteri paham karena beliau pernah menjadi bupati. Bupati ini Pak sangat luar biasa, mau nikah bupati yang mau menyelesaikan, mau bercerai bupati yang menyelesaikan. Ya Pak Menteri ya, kan seperti jadi berat. Jadi saya yakin dan percaya persoalan ini bisa dihadapi oleh Pak Menteri saat ini. Saya sangat yakin. Kemudian saya tambahkan bahwa guru dan tenaga kesehatan ini menjadi persoalan buat kita, karena apalagi di daerah saya banyak daerah kepulauan, sehingga kami membutuhkan tenaga tersebut. Kemudian menjadi persoalan Pak Menteri, bupati definitif mengangkat pegawai kesehatan ada beberapa tertentu membuat kontrak 10 tahun. Jadi 10 tahun tidak bisa pindah. Kemudian selesai masa jabatan bupati, datanglah pejabat memindahkan sebuah sebelum selesai masa jabatan. Ini kan menyalahi aturan. Seingat saya kalau penjabat ini bahwa meneruskan apa yang sudah ditetapkan oleh bupati definitif. Jangan merombak apa yang sudah diputuskan. Ini sebelum berakhir dipindahkanlah semua. Bagaimana masyarakat kita apalagi di pulau tidak mendapat pelayanan yang kesehatan dan guru. Mungkin hanya itu dari Pak Menteri, karena dari tadi saya dilihat-lihat sama Pak Ketua ini